Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum Abah Gus dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jelas surga dimanapun saja berada, ini rahmatullah Allah. Seperti yang selalu Abah sampaikan, untuk konten-konten saat ini dan hingga ke depannya, Gusli selalu akan, insya Allah akan membuat satu buah konten sesuai dengan request atau permintaan saudara-saudara kita yang ada di channel Jalan Surga ini. Nah, dari beberapa permintaan itu nanti akan Abah pilah dan Abah pilih yang terbanyak, itulah yang akan Abah buat. Nah, pada kesempatan kali ini Abah Guli akan menjawab dari ratusan orang yang untuk meminta bagaimana caranya dalam hidup ini tidak pernah sepi dengan namanya uang, tidak pernah kekurangan namanya uang. Dan artinya di sini bagaimana sih supaya hidup kita yang sesaat ini bisa berkecukupan. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya akan kita bahas tidak jauh tentang seputar uang. Sesuai dengan di judul video, letakkan uangmu di sini, maka jangan kaget, nanti rezeki akan datang dari segala penjuru secara tidak terduga, walaupun tidak kerja sama sekali. Nah, tentunya itu sebuah judul, dan di sini akan Abah jelaskan satu persatu dan mohon disimak baik-baik. Biasakan untuk menonton video Abah Gusli ini jangan di skip, jangan dilompat-lompat, hanya diambil intinya saja. Agar apa? Supaya bisa dipahami dari awal hingga selesai, didengarkan dulu, dipahami dulu, setelah nanti paham bisa silahkan dipraktekkan ya. Baiklah, tidak butuh waktu lama-lama. Jadi amalan ini sangat mudah ya. Tentunya kita sebagai manusia selalu berharap hidup berkecukupan, punya usaha lancar, tidak pernah putus namanya uang. Untuk apa? Ya tentunya kita punya suatu harapan, pengen beli rumah mewah, pengen beli mobil yang bagus, ya, pengen beli perhiasan, perabotan rumah tangga. Tentunya itu harapan manusia. Semuanya yang punya dagangan pengen laris, punya bisnis pengen lancar. Nah, sudah mencoba dengan berbagai gadar ini dan itu, tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini nanti saudaraku bisa praktekkan. Lebih khususnya Abah garis bawahi, lebih khususnya apa yang akan Abah Gusli sampaikan untuk kaum hawa atau ibu-ibu atau emak-emak. Nah, jadi bagaimana kalau saya seorang laki-laki mendengarkan video ini, Bah, menyimak video ini? Ya nggak apa-apa. Kita punya saudara, punya emak, punya istri. Sampaikan saja ke beliau. Begini caranya. Saya sudah menonton video Abah Gusli ini. Coba deh praktekkan. Gitu ya. Baiklah saudaraku, sesuai di judulnya, letakkan uangmu di sini. Jadi apa yang diletakkan? Nah, begini caranya saudaraku. Kalau kita mengingat masa lalu kita dari orang-orang tua kita terdahulu, di mana terutama ibu kita, nenek kita meletakkan uang. Begitu kita minta uang pasti ngambilnya dari mana? Nah, ini yang membedakan zaman sekarang dengan zaman dulu. Pasti merogoh dadanya. Nah, itu diambil di bagian dada. Kenapa? Uangnya ternyata disembunyikan di BH, di dalam BH. Nah, itu kebiasaan orang tua kita zaman dulu. Nah, mulai sekarang coba praktekkan dan paksakan. Simpan uangmu itu di dalam BH. Ini khusus untuk wanita ya. Nah, mohon maaf, ini bukan masalah mengaji atau pengajian atau apa. Ini rumus untuk mendatangkan uang dari segala penjuru supaya rezekinya lancar, supaya tidak pernah kehabisan uang. Ini yang saya ajarkan.
Jadi uang itu nanti kalau gatel gimana, bah? Itu uang kan berbeda dari tangan ke tangan, kadang ada virus, kadang ada bakteri, masa diselipi di dalam BH. Maaf ini ya bahasanya agak vulgar. Ya otomatis payudaranya gatal kalau seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Apa diletakkan dompet? Enggak juga. Nah kalau dompet itu rata-rata ukurannya besar. Nah BH-nya mau seberapa besar baru muat kan begitu. Ada tata caranya saudaraku yang lebih simpel, lebih mudah. Coba ingat dan perhatikan, setiap ibu-ibu atau emak-emak ini membeli perhiasan emas, pasti dapatkan itu dompet perhiasan yang kecil itu. Baik beli cincin, beli kalung, beli gelang, biasanya dibawain dompet dari toko emasnya yang punya merek dari toko emas itu. Nah gunakan dompet itu untuk yang khusus di dalam BH ya. Berapa nilainya? Ya terserah saja, yang penting intinya ada isinya. Mau 1.000 boleh, 100.000 boleh, 1 juta boleh, asal muat. Boleh 50 juta boleh asal BH-nya muat ya. Cuma saran apa nggak usah banyak-banyak, ala kadarnya saja. Letakkan saja di situ. Nah, itu kapan meletakkannya? Ya setiap hari. Kecuali kalau tidur ya dilepas lah, kalau tidur diletakkan. Dan satu hal yang perlu dicatat, sebelum uang itu dimasukkan dompet, sebelum uang itu dimasukkan ke dalam BH saudaraku, itu wajib ada satu syaratnya harus dibaca. Wahai uang, panggil semua teman-temanmu dengan nilai terbesar sebanyak-banyaknya untuk ikut bersamamu dan menjadi milikku. Kemudian tiup uangnya 3 kali. Kemudian masuk ke dalam dompet, kemudian masuk ke dalam BH. Udah gitu aja. Gak ada ritual khusus bah, ya gak ada. Ya tentunya kalau kita bicara ritual, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, apa yang kita lakukan? Ya beribadah, itu sudah jelas. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Lebih bagus lagi kalau ditambah dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha. Ditambahkan dengan wirid, zikir, syukur-syukur bisa menyempatkan waktu setiap hari. Mau berapapun kali ya minimal sholawat Jibril. Nah, sholawat Nabi ya, itu selalu didawamkan. Jadi kalau ada pertanyaannya begitu saja bah? Iya. Ayo mulai sekarang praktekkan itu. Letakkan uangmu di situ ya. Ingat di dalam BH. Sebelah kanan atau kiri bah? Terserah saja. Mau nyamannya di mana? Di kanan boleh, di kiri boleh. Di kanan sama kiri pun boleh kalau memang muat. Nah, nominalnya juga diukur sesuai kemampuan. Jangan pula sampai bikin risih, bikin sesek. Dompetnya supaya nyaman pakai dompet yang perhiasan dari toko emas, itu biasanya selalu dapat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasakan mulai sekarang. Kalau ibu-ibu memakai itu, nah sekarang tugasnya ibu-ibu dan bapak-bapak, suami dan istri. Wajib, kalau bapak-bapak nggak mungkin mempraktekkan dompet taruh untuk apa? Nah karena kita nggak pakai BH, orang laki-laki kan gitu. Jadi yang perempuan saja yang menggunakan itu. Jadi kalau yang suaminya mendengarkan ini, sampaikan ke istrinya. Kalau dia belum punya istri, mungkin punya orang tua, sampaikan saja. Kalau nggak malu ya nggak apa-apa ya. Ada batasannya. Terus sebagai suami apa yang harus bisa lakukan bah kalau istri melakukan? Nah ini bagus, pertanyaan bagus. Jadi yang kedua, suami dan istri diwajibkan setiap hari minimal mandi air pandan 1 kali ya. Air pandan jumlahnya berapa lembar? Air pandan itu harus nilai ganjil. Boleh 7 lembar, boleh 9 lembar, boleh 11 lembar. Nah, jadi tata caranya begini. Misalnya nih pagi hari, ambil daun pandan nilai ganjil, kemudian diremas-remas dalam bak plastik ya, atau bak apapun itu. Jangan pula di bak mandi, kalau bak mandi terlalu besar. Biasanya itu ada tuh bak yang ukuran 20 liter, 30 liter atau 50 liter. Remas-remas di situ saja, kira-kira dia sudah berbaur, baunya sedikit, sudah. Bismillah mandi. Gunakan itu mandi setiap hari. Minimal 1 kali sehari. Kalau nggak sempat pagi, boleh sore. Nggak sempat sore, boleh malam. Tapi ingat, selama itu digunakan harus kompak suami dan istri. Ada lagi yang bertanya, bagaimana kalau 1 bak untuk berdua bah? Boleh, kalau mau pelit silahkan saja. Itu kalau orang pelit. 1 ember 9 lembar untuk berdua boleh. Tapi yang bagusnya gimana bah? Lebih bagus sendiri-sendiri. Kalau istrinya nanti ngeremes 9 lembar di air, nanti suaminya juga membuat sendiri 9 lembar, mandinya gantian supaya nggak nakal, supaya nggak rebutan ya. Gitu. Wah ini berarti PR berat untuk saya. Iya harus beli. Kalau nggak punya, minta sama tetangga kalau boleh. Ya pesen. Itu banyak di perkampungan atau di kota-kota pun banyak kalau kita mau pesen.
ya katakanlah pesan berapa ratus lembar gitu ya, 1 karung misalnya. Jadi simpan saja, yang penting diangin-anginkan gitu, dia nggak akan busuk, nggak akan rusak kok. Simpan saja di angin. Kalau udah layu tetap bisa dipakai bah, boleh. Kalau udah kering boleh dipakai bah, boleh. Yang tidak boleh kalau sudah busuk itu nggak boleh. Kalau kering dan layu silakan dipakai. Tapi saran Abah lebih bagus setiap hari menggunakan yang segar saja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa dengan yang layu atau yang sudah kering. Yang penting ingat, hitungannya harus ganjil ya. Boleh 7, boleh 9, boleh 11 lembar. Lakukan itu secara istiqomah, nanti lihat sendiri hasilnya. Setelah saudara-saudaraku mandi dengan air pandan dan dompet tadi sudah disimpan di dalam BH istri atau siapapun itu wanitanya, nah nanti rasakan sendiri manfaat dan hasilnya. Tidak butuh waktu lama saudaraku, silahkan dipraktekkan. Pasti ada aja kemana-mana, nyandung duit aja, ngobrol dapat duit aja ya. Kita jualan laris saja, kita kerja dapat aja terus dan sebagainya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dan rahmatullah Allah. Bagus, tidak saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan siapapun yang mau mempraktekkan ilmu ini ya, Abah hanya minta untuk bentuk pengijasannya, bukan minta uang atau apapun. Abah hanya minta keikhlasan hatinya, khususnya bagi para pendatang baru yang baru menemukan video Jalan Surga ini, untuk membantu Abah Gusli membesarkan channel Jalan Surga ini agar bisa semakin bertumbuh berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Dengan cara silakan tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, berikan like dan tuliskan hajatmu Qabil tuh di situ, dan hajatnya apa? Tuliskan di kolom komentar, nanti akan Abah Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa yang menjadi hajat saudaraku segera diijabah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus untuk yang ingin berkonsultasi, dengan satu catatan, mohon kedepankan etikanya minimal assalamualaikum dan perkenalkan diri, nama siapa, dari kota mana, hajatnya tentang apa, sampaikan, nanti pasti Abah balas. Mohon maaf tidak terima telepon ya, hanya untuk WA atau chat saja. Kalau layanan telepon mohon maaf Abah tidak melayani. Dan itu pun untuk setiap hari Abah hanya melayani 12 orang saja. Lebih dari 12 orang kalau belum terbalas, belum Abah balas, artinya masih terpending, mungkin esok atau lusa pasti Abah balas. Untuk mohon harap bersabar. Dan jangan untuk main-main ya, jangan hanya untuk ngetes, iseng-iseng dan sebagainya. Mohon maaf kalau hanya buat spam, kata-kata tidak sopan. Jika nomornya Abah langsung blokir untuk selamanya. Baiklah, bagus, dirasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah penyampaian kata-kata atau ucapan. Dan tak lupa juga bagus ucapkan terima kasih besar-besarnya karena telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata, bagus diakhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.